Sebuah bunga yang begitu indah, sering menghiasi taman dan jalanan, tapi cukup satu gigitan saja bisa menghentikan jantung manusia. Inilah kisah tentang oleander, bunga cantik yang menyimpan racun mematikan. Di dunia tumbuhan, keindahan seringkali menyembunyikan bahaya. Kita terbiasa mengagumi bunga karena warnanya yang indah, aromanya yang menenangkan, dan kehadirannya yang mempercantik lingkungan. Namun, tidak semua bunga diciptakan untuk disentuh, apalagi dikonsumsi. Hari ini, kita akan membahas salah satu tanaman paling berbahaya di dunia, yaitu oleander. Tanaman ini terlihat biasa saja, bahkan sering digunakan sebagai tanaman hias di pinggir jalan, taman kota, hingga halaman rumah. Tapi siapa sangka, seluruh bagian tanaman ini, dari daun, batang, hingga bunganya, mengandung racun yang sangat mematikan. Apakah racunnya berbahaya bagi manusia? Mari simak agar tidak gagal paham. Semua yang dipaparkan di sini adalah berdasarkan fakta medis dan cerita urban legend masa lalu yang perlu disikapi baik-baik. Oleander, atau yang dikenal dengan nama ilmiah Nerium oleander. Di Indonesia, tanaman ini lebih dikenal dengan nama bunga mentega atau bunga Jepun. Tanaman ini masuk dalam kategori tanaman semak berbunga yang berasal dari wilayah Mediterania, Timur Tengah, hingga Asia Selatan. Dan penyebarannya semakin meluas ke beberapa wilayah lainnya di dunia. Sejak ribuan tahun lalu, tanaman ini sudah dikenal oleh manusia. Bangsa kuno, seperti Yunani dan Romawi, telah mencatat keberadaan oleander. Mereka mengetahui bahwa tanaman ini beracun, bahkan digunakan dalam berbagai kisah sebagai alat pembunuh. Ada cerita dari masa perang kuno, di mana tentara tanpa sengaja menggunakan ranting oleander sebagai tusuk daging saat memasak, dan berakhir dengan keracunan massal. Di masa lalu, oleander bukan hanya dianggap sebagai tanaman berbahaya, tapi juga simbol kematian dan perlindungan. Beberapa budaya percaya bahwa menanam oleander di sekitar rumah dapat mengusir roh jahat, tanpa menyadari bahwa justru racunnya sendiri yang lebih berbahaya bagi manusia. Seiring dengan waktu, oleander menyebar ke berbagai belahan dunia. Tanaman ini sangat tahan terhadap panas, kekeringan, dan polusi, membuatnya menjadi pilihan favorit untuk penghijauan kota. Oleander juga ada di Indonesia. Di Indonesia, tanaman ini dikenal dengan berbagai nama, seperti bunga mentega atau Jepun kalau tidak salah. Kita bisa menemukannya di taman kota, pinggir jalan, bahkan di beberapa halaman rumah. Banyak orang menanamnya karena bunganya indah, merah, pink, putih, mudah dirawat, dan tahan cuaca ekstrim. Namun, sayangnya, tidak semua orang tahu bahwa tanaman ini sangat beracun. Bahkan, anak-anak atau hewan peliharaan bisa menjadi korban jika tidak sengaja menyentuh apalagi mengonsumsi bagian tanaman ini. Yang membuat oleander begitu berbahaya adalah kandungan racun di dalamnya. Oleander mengandung senyawa beracun yang disebut cardiac glycoside. Di antara yang paling berbahaya adalah oleandrin dan nerin. Zat ini bekerja langsung pada jantung manusia. Cara kerjanya mirip dengan racun yang ditemukan pada tanaman digitalis, yang dalam dosis kecil digunakan sebagai obat, tapi dalam dosis besar bisa mematikan. Racun ini mengganggu sistem pada jantung. Dia mengacaukan detak jantung, membuatnya tidak teratur, terlalu lambat, atau bahkan berhenti total. Yang lebih mengerikan, semua bagian tanaman ini beracun. Daun, batang, bunga, dan juga getahnya. Ketika seseorang terpapar racun oleander, efeknya tidak langsung terasa mematikan.
Namun, gejalanya berkembang dengan cepat. Gejala awal meliputi mual, muntah, sakit perut, dan diare. Kemudian, racun mulai menyerang jantung. Detak jantung menjadi tidak normal. Korban bisa mengalami pusing hebat, kebingungan, dan gangguan penglihatan. Dalam kondisi parah, korban bisa mengalami kejang, penurunan kesadaran, jantung berhenti berdetak, dan kematian bisa terjadi jika tidak serius ditangani. Yang membuatnya lebih berbahaya adalah tidak ada rasa mencurigakan yang kuat saat pertama kali terpapar. Beberapa orang bahkan tidak sadar bahwa mereka telah mengonsumsi racun ini. Anak-anak yang memetik bunga, hewan ternak yang memakan daun, orang yang menggunakan ranting sebagai alat masak, semua bisa berujung fatal. Sepanjang sejarah modern, ada banyak kasus keracunan oleander. Salah satu yang terkenal adalah kasus tentara yang keracunan karena memasak daging dengan ranting tanaman ini yang dijadikan tusuk sate. Menurut informasi beberapa sumber, kejadian itu terjadi pada era Napoleon Bonaparte. Kasus lain melibatkan hewan ternak seperti sapi dan kambing yang mati mendadak setelah memakan daun oleander. Ini menunjukkan bahwa racun ini tidak hanya berbahaya bagi manusia, tapi juga bagi seluruh makhluk hidup. Banyak orang percaya bahwa selama tidak dimakan, oleander aman. Ini tidak sepenuhnya benar. Getahnya bisa menyebabkan iritasi kulit. Jika terkena mata, bisa berbahaya. Membakar oleander juga sangat berbahaya karena asapnya mengandung racun yang bisa terhirup. Bahkan madu yang dihasilkan dari lebah yang mengambil nektar oleander disinyalir bisa mengandung racun. Dengan ini, menunjukkan bahwa bahaya oleander tidak bisa dianggap remeh. Mungkin setiap flora atau fauna memiliki kandungan zat yang berbahaya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah seberapa berbahaya kandungan zat itu, terutama bagi manusia. Mungkin hal ini terlihat sangat remeh, tapi tidak ada salahnya jika kita menumbuhkan kewaspadaan dalam diri kita. Jika kamu memiliki tanaman oleander di rumah, tidak berarti harus langsung membuangnya. Namun, penting untuk waspada. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah jauhkan dari jangkauan anak-anak, hindari menyentuh getah tanpa sarung tangan. Jangan membakar bagian tanaman, jangan pernah mengonsumsi bagian apapun. Jika terjadi keracunan, segera cari bantuan medis, karena penanganan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Oleander adalah contoh nyata bahwa keindahan tidak selalu berarti aman. Di balik bunga yang cantik, tersembunyi racun yang bisa menghentikan kehidupan. Tanaman ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa alam memiliki dua sisi, keindahan dan juga bahaya. Dan sebagai manusia, kita harus belajar mengenali keduanya. Jadi, jika lain kali kamu melihat bunga yang indah di pinggir jalan atau dimanapun itu, ingatlah, tidak semua yang indah dan baik aman untuk didekati. Karena mungkin apapun segala yang ada di dunia ini memiliki rahasia yang belum kita ketahui. Untuk para pecinta tanaman, video ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk informasi semata. Tetap waspada dan berhati-hatilah. Hal buruk biasanya terjadi disebabkan oleh ketidaktahuan diri kita. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Semoga bisa memberi wawasan dan manfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Les Harian pamit.
dan sampai jumpa.